Sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi alangkah baiknya kita tidak kenalan, karena takutnya nanti saya malah sayang sendirian. Bercanda. Adanya saya di sini untuk presentasi, bukan untuk berekspektasi. Karena tingginya ekspektasi membuat saya sakit hati. Maka dari itu, perkenalkan saya Fardah Ica Syakira, NPM 2240301156 dari kelas D. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya untuk memenuhi mata kuliah berbicara, yaitu berbicara dalam topik farmasi. Mengapa saya memilih topik farmasi? Karena saya pernah mempelajari farmasi dan sangat menarik bagi saya untuk membahas farmasi itu, agar semua yang melihat video ini tahu bahwa farmasi tidak hanya mempelajari tentang obat saja. Mengapa kok tidak masuk farmasi saja? Katanya menarik. Oke, saya akan menceritakan singkat tentang saya. 1 tahun kemarin, saya mengikuti tes perguruan tinggi dari jalur SNPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Alhasil, saya tidak lolos dengan prodi yang saya inginkan, yaitu farmasi. Tidak pantang menyerah begitu saja, selama 1 tahun saya bekerja di apotek sebagai asisten apoteker. Tidak hanya bekerja, tetapi juga belajar untuk menyiapkan tes pada tahun depannya. Tetapi saya memilih lintas jurusan ke Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mengapa? Karena prodi farmasi di Universitas Negeri adanya jauh dari tempat tinggal saya dan tidak diperbolehkan. Ya sudahlah ya. Kemudian saya mengambil Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun ini, mendaftar SBMPTN tidak lolos, dan akhirnya harapan terakhir saya mendaftar mandiri dan akhirnya lolos. Apa karena tidak direstui di universitas yang jauh? Entahlah, dan dapatnya yang dekat di universitas tidak apa-apa, lebih hemat juga. Oke, kita bahas topik awal tadi, yaitu farmasi. Pertama, apa sih yang dipelajari di jurusan farmasi itu? Pada dasarnya, farmasi merupakan gabungan antara ilmu kesehatan dan ilmu kimia. Selain ilmu mengenai kesehatan dan obat-obatan, dapat juga belajar tentang manajemen dan juga pemasaran untuk obat. Selain mempelajari obat, farmasi juga mempelajari kosmetik. Ketahui, selama belajar farmasi itu kebanyakan prakteknya. Membuat sediaan obat, seperti membuat puyer, tablet, sirup, suspensi, bedak tabur. Tidak hanya obat saja, tapi membuat jamu, serum, krim wajah, hand sanitizer, body lotion, dan aneka makanan yang banyak manfaatnya. Tidak hanya dipelajari di sekolah saja, tentunya ada banyak kegiatan saat saya menjadi tenaga teknis kefarmasian, yaitu PKL di apotek, puskesmas, dan rumah sakit. Di instansi tersebut mempelajari bagaimana mengstok obat, mengecek kadaluarsanya obat, membaca resep dokter, menata obat sesuai abjad, prosedur membuat obat, mengetahui obat yang boleh diberikan oleh pasien, dan cara memberikan obat kepada pasien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan itu lagu milik Rizky Febian. Dan bila ada perasaan, mohon diungkapkan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. See you.